selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman semuanya dimanapun dan kapanpun teman-teman menonton video kali ini. Mungkin video kali ini merupakan video pertama dari kami. Saya Mimi Litasari dan rekan-rekan saya ada Vicky Panji Pamungkas, ada Wahyu Okvianti, ada Ajeng Yundasari yang mengangkat pembahasan mengenai GIS, stres dan perubahan dalam hidup. GIS, GAS atau GAS. GIS merupakan singkatan dari General Adaptation Syndrome atau dalam bahasa Indonesianya kita mengenal sebagai sindrom adaptasi umum atau sindrom adaptasi menyeluruh. Sindrom adaptasi umum atau sindrom adaptasi menyeluruh ini merupakan hasil penelitian tentang stres oleh Hans Selye yang berguna untuk menggambarkan atau menjelaskan pola respon biologis umum untuk bertahan dan memerangi stres. Stres-stres yang seperti apa? Stres-stres yang sifatnya berlebihan dan berkepanjangan. Respon biologis adalah respon yang terjadi dalam tubuh manusia. Respon ini merupakan hasil dari penerimaan stimulus oleh reseptor yang nantinya melibatkan atau menggerakkan organ-organ dalam tubuh atau alat indera. Contohnya seperti apa? Mungkin teman-teman ada yang pernah merasakan patah hati, ditinggal pacar atau apapun itu, atau juga mungkin ada yang pernah merasakan sakitnya ditolak perguruan tinggi negeri impiannya sejak dulu gitu. Nah, secara tidak langsung tubuh akan merespon stimulus yang tadi menjadi sebuah kesedihan, dan dalam jangka panjangnya mungkin akan berakibat dengan gangguan tidur, susahnya konsentrasi, pola makan tidak teratur karena tidak nafsu makan seperti itu. Namun untuk masuk kepada contoh to the point itu, ternyata Bapak Hans atau pemilik General Adaptation Syndrome ini telah membagi GIS menjadi 3 model tahapan. Yang pertama itu adalah stage of alarm, yang kedua ada stage of resistance, dan yang ketiga ada stage of exhaustion. Nah, gimana penjelasan mengenai tahapan-tahapan atau stage-stage ini? Teman-teman jangan skip, pokoknya simak penjelasan berikutnya. Nah, seperti yang dikatakan oleh saudari Mei tadi, bahwasanya Hans Selye membagi 3 tahapan dalam GIS. Nah, yang pertama adalah stage of alarm atau tahap peringatan. Stage of alarm merupakan tahap awal di mana tubuh langsung bereaksi terhadap penyebab stres atau terhadap stresor. Nah, jika sudah bertemu dengan stresor, maka tubuh akan langsung bereaksi dengan fight or flight response, yang mana dia mengaktifkan sistem syaraf simpatik. Teman-teman pasti pada bingung kan, fight or flight response itu apa dan sistem syaraf simpatik itu seperti apa? Fight or flight response adalah suatu respon di mana organisme akan menilai ancaman yang sedang dihadapinya. Nah, apabila ancaman yang dihadapinya itu dapat dinilai kecil, maka bisa dihadapi oleh organisme dan memberikan respon perlawanan, fight response. Tetapi jika ancaman yang sedang dihadapinya itu dirasa bernilai lebih besar dari dirinya, maka seseorang itu akan memberikan flight response atau respon lari dari masalah. Biasanya kan orang-orang yang lari dari masalah itu orang-orang pengecut biasanya ya. Nah, selain itu ada kata-kata sistem syaraf simpatik. Syaraf simpatik itu apa sih? Syaraf simpatik itu adalah sebuah saraf yang berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah dada dan juga pinggang.
Nah, saraf simpatik ini merupakan bagian dari sistem saraf otonom yang cenderung bertindak berlawanan terhadap sistem saraf parasimpatik. Nah, pada umumnya, sistem simpatik ini berfungsi untuk mengacu atau mempercepat kerja organ-organ tubuh manusia. Nah, biasanya contohnya itu seperti mempercepat detak jantung dan menyebabkan kontrasi pembuluh darah. Nah, pada saat kita menerima ancaman, biasanya kita tuh kayak spot jantung gitu. Jantungnya tuh dak duk dak duk dak duk dak duk gitu. Nah, itu adalah merupakan dari sistem saraf simpatik yang dirasakan manusia saat di tahap stage of alarm ini. Nah, jika ada ancaman atau bahaya, maka tubuh tuh akan otomatis mengeluarkan sebuah hormon seperti hormon kortisol dan adrenalin untuk mengatasi rasa cemas atau takut terhadap ancaman tersebut. Pada tahap inilah pertahanan tubuh dikerahkan untuk menghadapi stresor. Nah, akibatnya kemampuan imun juga itu dapat menurun. Jika stresor sudah hilang, maka tubuh akan kembali normal. Nah, pada saat menghadapi sebuah ancaman, manusia itu membutuhkan energi. Nah, sehingga tubuh itu mulai melepaskan hormon-hormon yang dibutuhkan untuk mendapatkan energi. Saat ancaman terjadi, stimulus ditangkap oleh panca indera dan kemudian diteruskan ke otak. Di otak, informasi yang masuk akan diproses dan pada saat yang sama juga dianggap sebagai ancaman. Nah, otak akan mengkalkulasi besar kecilnya ancaman tersebut dan memutuskan apakah akan melawan atau lari dari atau fight or flight response tadi. Kemudian dari bagian otak yaitu hypothalamus akan mengeluarkan hormon yang disebut corticotropin releasing hormone yang kemudian diterima oleh kelenjar pituitary. Kemudian kelenjar pituitary ini akan melepas adrenocorticotropic hormone yang akan diterima oleh adrenal cortex dan menyebabkan adrenal cortex melepas kortisol atau tadi adrenalin tadi, hormon adrenalin itu. Nah, pada saat yang bersamaan juga hypothalamus itu mempengaruhi adrenal modula untuk melepas adrenalin. Biasanya juga pada saat ancaman adrenalin itu dibutuhkan untuk membuat tubuh itu kondisinya siaga dan siap untuk menjalankan respon dari otak. Contohnya itu seperti ini. Apabila kita memiliki dosen yang dosennya itu disiplin banget gitu. Nah, pada saat dosen itu mengatakan kepada mahasiswanya kita akan diberikan tugas, biasanya mahasiswanya itu udah merasa waduh ini ancaman nih, ancaman yang besar gitu. Mereka akan biasanya itu lari atau kadang nggak mau menghadapinya. Dia lebih ke seperti menunda-nunda atau biasanya juga ada yang melawan. Atau melawan ini maksudnya bukan melawan dosennya ya, tetapi seperti dia yaitu mengerjakannya, dia mampu menghadapinya jadi melawan atau seperti itu kurang lebih. Selanjutnya itu ada stage of resistance yang akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya berikutnya. State of resistance. Apa sih state of resistance itu? State of resistance itu adalah tahap pertahanan. Pada tahap state of resistance ini, saraf parasimpatis kembali ke tingkat normal. Sementara tubuh memfokuskan kekuatan menghadapi stresor. Apa sih saraf parasimpatis itu? Jadi saraf parasimpatis itu saraf yang berpangkal pada oblongata dan pada daerah sacrum dari medula spinalis yang terdapat di otak. Pada tahap ini, reaksi tubuh naik melebihi batas normal. Dari kadar glukosa darah, kortisol dan adrenalin tetap tinggi, namun penampilan luar organisme tampak normal.
Di tahap ini reaksi yang berlebihan ini untuk melawan penyebab ketegangan sehingga diharapkan akan ada penyesuaian. Reaksi seperti ini bila berjalan terus-menerus dapat menyebabkan penyakit. Pada tahap inilah terdapatnya muncul gejala psikis dan psikosomatis. Menjelaskan stata of exhaustion atau tahap kelelahan. Pada tahap ini, stres berlangsung cukup lama. Tubuh tidak mampu menyingkirkan stresor, akibatnya tubuh terus-menerus membuat pertahanan atau perlawanan. Perlawanan yang dilakukan terus-menerus menyebabkan kelelahan pada tubuh, ketahanan tubuh atau imun berkurang, bahkan dapat hilang sama sekali. Pada tahap ini dapat muncul berbagai macam penyakit seperti diare, gatal-gatal, mual, tekanan darah tinggi, hingga penyakit jantung. Stres dapat menyebabkan banyak kondisi dan salah satunya adalah kelelahan. Ini bisa mempengaruhi status fisik dan mental seseorang, dan jika kelelahan ini berlanjut, seseorang dengan baik sedang menurun. Gimana teman-teman, udah jelas kan mengenai General Adaptation Syndrome, di mana General Adaptation Syndrome ini memiliki 3 tingkatan yang udah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Yang pertama ada stage of alarm, yang kedua ada stage of resistance, dan yang ketiga ada stage of exhaustion. Selanjutnya kita membahas mengenai stres dan berubah hidup. Pernah nggak sih kita bertanya mengenai mana satu sih, stres dulu atau perubahan hidup dulu? Perubahan hidup dulu atau stres dulu? Apakah dua-duanya berkaitan? Yaps, jelas. Bisa jadi perubahan hidup itu mengakibatkan stres, dan stres juga bisa jadi mengakibatkan perubahan hidup. Contohnya seperti apa? Contohnya perubahan hidup ketika kita mengalami pernikahan. Sebelumnya kita belum pernah menikah, lalu kita bertemu dengan seorang yang memang harus menjadi pasangan kita. Pastinya kita akan mengalami perubahan-perubahan hidup yang menuntut kita untuk beradaptasi dan menekan kita, sehingga kita apabila tidak mampu menghadapi tekanan tersebut, kita bisa merasakan stres. Itu contoh yang perubahan hidup dapat mengakibatkan stres. Lalu bagaimana stres yang dapat mengakibatkan perubahan hidup? Seperti apa contohnya? Misal ketika kita mengalami stres, tentunya akan mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Misalnya kita mungkin ketika kita stres, kita akan mengalami gangguan tidur atau gangguan pola makan. Jadi pola makan tidak teratur. Yang pertama gangguan tidur, yang biasanya kita tidur jam 10 malam, gara-gara stres kita jadi tidur jam 3 sampai jam 4 pagi. Itu kita tidak bisa tidur. Artinya terjadi gangguan dalam hidup kita atau terjadi perubahan dalam hidup kita. Yang selanjutnya gangguan pola makan, yang biasanya kita makan 3 kali sehari. Ketika kita mengalami stres, kita hanya mampu atau mau makan sekali dalam sehari. Artinya terdapat perubahan dalam hidup yang diakibatkan oleh stres. Selain itu, stresor tidak hanya bersifat negatif, ada juga stresor yang bersifat positif. Stresor yang bersifat negatif, contohnya seperti yang kita tahu, peristiwa kematian, kehilangan pekerjaan, ditinggal pasangan, itu merupakan stresor yang bersifat negatif. Lalu stresor yang bersifat positif yang seperti apa? Seperti yang saya contohkan tadi, ada pernikahan, kehamilan, kelahiran, itu peristiwa positif yang menyenangkan untuk beberapa orang, tapi ternyata mampu menjadi stresor untuk beberapa orang karena sifatnya harus menuntut kita untuk beradaptasi dalam perubahan-perubahan hidup yang baru. Lalu bagaimana? Adakah perbedaan untuk efek antara stresor yang bersifat positif dan stresor yang bersifat negatif? Biasanya stresor yang bersifat positif itu efeknya lebih ringan daripada stresor yang bersifat negatif.
Gimana teman-teman, sekarang udah tahu kan gimana hubungan antara stres dan perubahan hidup, mana satu yang lebih dulu, dan apa saja dan bagaimana saja korelasi antara stres dan perubahan hidup. Jika teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, silakan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe.